Halo, salam ngompol, ngobrolin tentang politik. Ini masih menarik kita ngobrolin tentang Partai Nasdem. Ya, ini salah satu partai yang paling paling ngetren menjadi pembicaraan umum, pembicaraan di dunia politik Indonesia ini. Nasdem ini yang paling seksi ini ya. Nah, ini salah satu elit Nasdem, Pak Zulfan Lindan, itu menyatakan bahwa FPI dan HTI akan jadi beban Pak Anies seandainya seumpama ini Pak Anies terpilih menjadi presiden. Ya, padahal seperti kita tahu bahwa dua ormas itu telah resmi dilarang oleh pemerintah di Indonesia ini. Tapi meski dilarang, bukan berarti mereka tidak bisa kembali lagi. Ya, yang namanya ideologi, walaupun dibatasi kayak apa ya, tetap membutuhkan waktu. Nah, saya suka atas jujurnya Pak Zulfan Lindan ini, saya sukai. Sebab ini perlu diketahui oleh banyak orang. Jadi semua orang harus paham hal ini nih. Terutama para buzzer-buzzernya Pak Anies ini. Ya, ini dengarkan ini kata-kata Pak Zulfan ini. Faktanya ideologi FPI dan HTI masih merangsek di beberapa kelompok muslim. Anggapan ini muncul dari berbagai teman dari NU yang menyatakan bahwa ideologi dua ormas yang kita tahu hobinya demo saja ini itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kabar ini perlu kita sebarkan loh, sebab tidak banyak yang tahu tentang hal ini. Jadi kita harus menyebarkan hal ini, semua masyarakat paham dan tahu ini, penting ini. Kenyataannya akhir bulan lalu ada spanduk HTI yang menyatakan dukungan pada Pak Anies sebagai bakal capres. Nah, sewaktu kunjungan ke Banten, Pak Anies disambut oleh salah satu spanduk bertuliskan dukung Anies tegakkan khilafah di Banten. Oh, ini kan berbahaya ini. Yang tertempel di terminal Kabupaten Pandeglang. Ya, pada spanduk ini ada logonya HTI ini. Nah, dan langsung dicopot oleh Satpol PP setempat. Karena ya ini sangat provokatif dan berbahaya ini. Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem yang ikut dalam kunjungan tersebut meyakini bahwa spanduk itu tidak dipasang oleh pendukungnya. Ya, ngeles saja, ya monggo-monggo saja ini. Tujuannya menciptakan image bahwa Pak Anies itu radikal. Ini menurut beliau nih. Yakin begitu? Pak Ahmad Ali gitu, yakin itu Pak Ahmad. Ya, benarkah Pak Anies tidak radikal? Waduh, ini Pak Anies tidak punya beban atas HTI dan FPI. Nah, mari kita korek-korek aja data-data yang sudah ada, yang sudah kita dengar dan kita lihat, dan kita kupas dalam ngopini politik ngompol mengenai hubungan Pak Anies dengan FPI dan HTI saat ini juga. Ini secara jelas dan nyata. Pak Zulfan mengungkapkan bahwa FPI dan HTI bisa menjadi buah si malakama ini. Ya, maju kena, mundur kena ini. Apalagi bila terpilih menjadi presiden nanti. Prediksi Pak Zulfan, kedua ormas itu akan menuntut agar organisasi mereka dipulihkan kembali. Waduh lah, itu mengerikan sekali ini. Mengerikan sekali ini. Juga kita sulit memungkiri pada tahun 2017 terpilihnya Pak Anies di DKI, ya juga dukungan penuh dua ormas itu di sana, di DKI sana. Nah, sebut saja demo 212, 313, 414, dan angka yang berjilid-jilid itu dimotori ormas itu. Nah, itu kita tahu, kita paham itu. Bahkan sampai sekarang masih saja ada reuni Wiro Sableng. Meski tidak ada hal yang krusial yang tidak mengkhawatirkan, tapi tetap masih ada aja. Masih ada bibit-bibit itu muncul. Nah, sulit membantah
tidak ada hubungannya antara Pak Anies dengan mereka. Sulit ini, pasti ada ini, ada hubungannya ini. Pak Anies hadir di beberapa reuni 212. Nah itu pas Pak Rizik kembali ke Indonesia, itu juga ikut menemui ada ontran-ontran hasil pemilu yang didatangi malah para pendemo yang jadi korban bentrok. Nah, yang demo-demo itu memang ingin menciptakan suasana chaos. Pun saat itu deklarasi pendukung Pak Anies bernama Majelis Sang Presiden Kami. Wah, menurut dia keren itu. Bendera HTI ikut dipasang di sana. Di antaranya mereka kemudian ribut sendiri. Sebab ada yang setuju, wah, tetap dipasang, tapi ada juga yang meminta dicopot. Jadi geger dewe itu. Geger dewe itu pro kontra sendiri itulah. Mau tahu mereka itu siapa? Mereka itu para simpatisan Pak Anies yang dulunya ikut FPI. Nah, ada di HTI serta mantan napi kasus terorisme. Nah, coba lihat saja. Apa enggak mengerikan itu para pendukungnya itu? Pak Zulfan mengakui ada mobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Pak Ahok waktu tahun 2017 yang lalu itu. Jika Pilpres dimenangkan Pak Anies, lalu mereka minta direhabilitasi dan dipulihkan namanya. Wah, itu berbahaya itu, sangat berbahaya bagi kesatuan negara Republik Indonesia. Berbahaya ini. Ayo tebak. Mereka bakal berani melakukannya atau tidak? Ya tebakan saya, tebakan Om Begawan pasti mereka berani. Mereka akan berdemo lagi berjilid-jilid hingga aturan pelarangan itu dicabut. Wah, para simpatisan FPI dan HTI setiap Jumat itu rutin demo. Itu di depan Istana Negara itu. Mereka tidak peduli. Jalan macet, orang gagas mereka itu. Menyusahkan orang, mengabaikan anak istri tidak makan, meninggalkan tanggung jawab di kantor. Bahkan merasa demo pemulihan nama FPI dan HTI adalah jalan satu-satunya menuju surga. Ayo enak neng surga mung remeh gitu, ya sudah mungkin ya. Ini mirip lah dengan 212 tahun 2016 yang lalu tuh. Coba tanya tetangga itu, teman-teman saudara yang dulu sempat ikut itu. Terus sekarang tanya aja, perasaannya bagaimana? Ya pasti banyak yang menyesal loh. Karena hanya dipakai sebagai alat politik saja. Orang ngerti maksudnya mau melu-melu tuh dibayar pakai nasi bungkus. Repot kalau seperti ini. Nah, jika ini diabaikan, demo itu makin besar. Lalu mendesak DPR menuntut mosi tidak percaya dari kelompok itu. Dan kelompok itu pada Pak Anies. Nah, itu prediksi Pak Zulfan. Apa yang disampaikan Pak Zulfan malah membuka mata kita semua. Ya, malah bisa memahamkan kita sebagai masyarakat. Rupanya bakal ada beban berat dan besar yang bisa memberatkan langkah Indonesia di masa mendatang. Kalau ini kita tidak hati-hati dan waspada. Kalau yang jadi presiden Pak Anies loh itu berbahaya itu nantinya. Kalau ini sampai muncul lagi, kelompok-kelompok radikal, aduh repot kita ini. Membantah itu semua dengan dalih-dalih yang percuma. Nah, fakta menunjukkan hubungan para pihak itu jelas masih ada hingga saat ini. Masih mesra gitu loh. Apalagi hubungan Pak Anies dengan NU itu kok tidak dekat sekali. Kenapa? Nah, kenapa dengan NU malah tidak dekat? Padahal itu ormas Islam terbesar di Indonesia. Awal tahun ini ada berbagai kegiatan besar menyambut 1 abad NU. Tetapi kenapa tidak terlihat kehadiran Pak Anies sebagai tokoh bangsa Indonesia ini dalam berbagai acara itu? Nah, diakui atau tidak, NU menjadi salah satu elemen penting yang menopang utuhnya NKRI ini. Bahkan seringkali mereka menjadi garda terdepan mempertahankan RKI ini. Wong Habib Syekh maupun Habib Lutfi dalam dendang salawatannya aja memasukkan kata NKRI harga mati kok. Oh iya ini yang menjadi penyemangat para pemuda, para masyarakat untuk mempertahankan NKRI ini. Nah, bukankah NU yang mestinya didekati oleh Pak Anies? Bukan dengan mereka-mereka itu. Nah, kalau negara ini mau makin maju, nah, kalau mau makin maju loh ya, kelompok-kelompok yang selalu merongrong NKRI ini memang harus diberangus.
Harus dilenyapkan kalau bisa, dihentikan segala aktivitasnya, apapun dalihnya. Nah, jika kelompok ini merangsek dengan membawa isu agama, ya sadarkan saja pada NU dan Muhammadiyah. Apa pendapat mereka? Dari Indonesia merdeka loh ini, hingga sekarang NU dan Muhammadiyah 8 tahun terakhir ini tidak menyoroti hal prinsip apapun. Silakan dibuktikan. Bahkan soal kasus Ahok saja, kedua ormas Islam terbesar Indonesia menyerahkan kasusnya secara hukum. Biar aparat hukum yang menyelidiki dan memutuskan dengan seadil-adilnya, bukan dengan jalan demo di jalanan. Sebab demo di jalan ini menurut mereka itu lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Kan begitu loh teman-teman. Nah, gini, ini kita jaga NKRI, mari bersama-sama kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hati-hati dengan para provokasi yang coba-coba mengeluarkan dan dikeluarkan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Hati-hati ini. Logika dan nalar kita harus tetap waras, harus waspada agar kita tidak gila atas nama agama. Nah, tutup peluang kelompok yang sering membo-membo, menyamar, menyaru sebagai kelompok pro NKRI, tapi faktanya merusak. NKRI itu keputusan final para founding father. Kita termasuk di dalamnya loh. Nah, termasuk di dalamnya para mazaik ulama, para kiai alim ulama. Jangan beri ruang sedikit pun mengacak-acak persatuan kita ini. Ini kita harus paham dan harus waspada. Yang jelas, mereka sudah mencoba merangsek melalui tempat ibadah. Nah, terbukti agenda keliling Pak Anies kerap menyebutkan mampir sholat di mana. Otomatis itu mendorong warga turut datang ke masjid yang dimaksudkan. Nah, kan dalih mereka mau sholat. Jadi hampir tidak mungkin membatasi. Terus selesai sholat, jika jemaah minta Pak Anies memberitahu siapa yang bisa melarang? Nah, ini baru satu strategi loh untuk memanfaatkan tempat ibadah untuk kampanye. Yang juga sudah pernah terjadi penyebaran tabloid yang mengupas Pak Anies. Dan tabloid itu dibagikan setelah sholat Jumat. Nah, itu di Malang, Jawa Timur sana. Nah, padahal dalam aturan jelas disebutkan bahwa tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat kesehatan menjadi lokasi larangan berkampanye. Ini harus independen, harus bebas dari kancah-kancah perpolitikan. Ya memang saat ini belum waktunya kampanye. Tapi ya tetap itu harus menjadi etika dalam berkampanye, dalam berpolitik menjadi etika. Tempat-tempat itu jangan dipakai untuk memobilisasi perpolitikan. Justru mudah dimanfaatkan dengan alasan memenuhi permintaan jemaah. Nah, belum tentu loh. Belum tentu jamaah 100% mendukung, ya belum tentu. Tapi kalau ada yang protes, nah pasti dituduh anti-Islam. Ini repotnya di situ. Ini loh yang saya bilang rawan dengan politisasi. Ini sangat berbahaya. Nah, mari kita jaga masjid-masjid kita, tempat ibadah. Tempat ibadah, tempat pendidikan, lokasi layanan kesehatan dari kepentingan-kepentingan politik sesaat. Biarkan tempat-tempat itu menjadi steril dari kepentingan politik. Ya, mari jaga kewarasan dan kewaspadaan kita dari masa depan, demi masa depan Indonesia, demi anak cucu kita. Ya, demikian ngombal ngopini politik kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam begawan.